Kalau matematika itu adalah titik X dan fisika itu adalah titik Y. Nah, jadi sebelum itu kita isi dulu ya. Baik teman-teman, jadi kan nilai X dan Y kita sudah kita isi. Nah, jadi mari kita mencari teri-terinya. Jadi kan teman-teman, setelah kita cari nilai X dan Y itu, jadi kita akan mencari telinya. Nah, jadinya yang pertama di sini adalah punya si Ani. Jadi nilai matematika Ani itu adalah 35 dan nilai fisika dia itu adalah 55. Nah, jadi tuh karena di sini cuma 1, jadi di sini kita buat 1. Itu sama dengan, nah kita satu lagi. Kalau emang ada nggak temannya si Ani ini yang dia itu nilainya sama kayak nilai si Ani. Nah, kalau nggak ada, berarti kita buat lagi di sini 1. Bagaimana cara mendapatkannya? Angka ini itu dengan cara Y action kali X action. Apa? Baik teman-teman, di sini setelah kita mencari teli, setelah kita menemukan teli dari sini dan dari variabel X dan Y, sekarang kita harus mencari yaitu FY dan Fx. Dari mana kita mendapatkan Fy dan Fx itu? Dari sini teman-teman. Fy, dari mana kita bisa mendapat Fy? Dari sini. Teli 1 tambah teli 1 ini berarti 1 tambah 1 jadi 2. Selanjutnya yang di bawahnya juga begitu teman-teman. Telinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ke samping. Kalau dia yang Fy dia ke samping jadi 6. Selanjutnya seperti itu teman-teman ke bawah. Dan yang ini yang Fx dia tadi yang Fy itu ke samping, sedangkan yang Fy itu ke bawah. Seperti kalau dia Fx, dia itu berapa dari atas ke bawah? 1, berarti dia ditulis 1. Selanjutnya juga begitu, berapa dia dari atas ke bawah? Ini ada 3, berarti di sini ditulis 3 dan begitu selanjutnya. Teman, setelah kita menemukan hasil dari Fy dan hasil dari Fx ini, kita harus menjumlahkan hasil dari sini. Berapa dia? 2 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 13 tambah 11 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Hasilnya adalah N80. Oke teman-teman, sama seperti ini teman-teman. Ini juga ditambahkan sama dengan N-nya 80. Baik, setelah kita menemukan hasilnya itu adalah N sama dengan 80, sekarang kita akan mencari hasil dari kolom Y1. Y1 dari mana dapatnya? Sebelum kita mendapatkan hasil dari Y1, kita harus menghitung berapa kolom yang ada di Y1. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 kolom, kita harus mencari titik di mana kolom yang di tengah. Karena apa? Karena titik yang di tengah adalah suatu penentu. Kita cari kolom yang di tengah ada berapa? Yaitu di 11. Sama dengan itu adalah 0. Kita tulis di sini 0. Baru ke atas dia positif, dia ke bawah ada negatif. Seperti 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga ke bawah. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Sama seperti X1, kita juga harus mencari nilai titik kolom tengahnya di mana, yaitu di sini. Sama seperti tadi, yaitu adalah 0. Jadi setelah dari situ kita harus mencari ke kiri dia negatif, ke kanan dia positif. Yaitu sama seperti yang di Y1 tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ke kiri ada min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Oke, setelah kita mengisi kolom Y1 dan kolom X1, selanjutnya kita akan mengisi kolom FY1 dan Fx1. Dari mana? Kita akan mengisi kolom tersebut dari sini teman-teman. 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya juga begitu ke bawah. 6 kali 4 sama dengan 24.
dengan 24, 9 kali 2 dengan 18, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan sama juga seperti ini, yaitu 1 kali min 5 sama dengan min 5, 3 kali min 4 sama dengan min 12, 4 kali min 3 sama dengan min 12, dan sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu FY kuadrat 2. Bagaimana kita mencari FY kuadrat 2 ini? Yaitu FY kuadrat 1 ini pangkat 2 dibagi 2. 10 kali 10 sama dengan 100 dibagi 2. Selanjutnya seperti itu. 24 kali 24 bagi 6 sama dengan 96. Dan selanjutnya begitu. Dan di bawah ini fx kuadrat 2 nya ini dipangkatkan 2 baru dibagi fx. 5 minus 5 dipangkatkan 2 kali 1 sama dengan hasilnya 25. Seperti itu selanjutnya. Oke, jadi setelah kita mendapatkan hasil dari ini semua, sekarang kita menentukan hasil dari penjumlahan ini. Penjumlahan dari FY1, FY2, X1Y1 sama dengan juga penjumlahan dari FX1, FX2, X1Y1. Jadi cara penjumlahannya adalah kita akan menjumlahkan semua yang ada di sini. Seperti 10 tambah 24 tambah 24 tambah 18 tambah 13 tambah 0 dikurang 8 kurang 20 kurang 21 kurang 16 dan kurang 10. Hasilnya adalah sigma FY1 sama dengan 14. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi teman-teman, ini adalah rumus untuk kita mencari dari tabel yang di sana. Jadi yang pertama itu adalah kita tulis RXY sama dengan sigma X1 Y1 ada di situ, kita lihat berapa, yaitu 368 dikurang sigma FY1. Kita cari sigma FX1. Di situ ada sigma FX1 adalah buka kurung 47 ditutup kurung, terus di situ sigma FY1 buka kurung lagi ada 14 tutup kurung dibagi N. Ini ada berapa? Ini ada 80 dibagi akar. Kita cari akarnya teman-teman. Akarnya adalah sigma FX12 yaitu ada berapa? 447 dikurang sigma FX1. Sigma FX1 berapa tadi? Ini tadi 47. Ini tadi buka kurung juga di sini. Dibagi N. N-nya ada berapa? 80. Tutup kurung kuadrat. Di sini dia di kuadrat. Selanjutnya juga yang ini teman-teman. Yang ini buka kurung FY12 itu ada berapa? Itu ada 492 dikurang buka kurung sigma FY1 14. Yang ini tadi teman-teman 14 dikurang N 80 dibagi 80 tutup kurung kuadrat. Dari mana kami tahu hasil ini? Hasil ini kami tahu dari tabel yang ada di samping. Selanjutnya pembagiannya lagi teman-teman. RXY sama dengan 368 dikurang ini teman-teman 47 dikali 14. Hasilnya adalah 658 dibagi 80. 80 dari mana? Dari N tadi. Selanjutnya dibagi lagi, dicari akarnya. Akar lagi 447 dari sini dikurang 47 dibagi 80 diakarkan. Hasilnya adalah 0,345. Tutup kurung. Selanjutnya sampingnya juga begitu teman-teman. Sampingnya yang ini 492 dikurang 14 dibagi 80 akar 2 sama dengan 0,031. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya
Kita cari lagi. RXY sama dengan 658 dibagi 80. Hasilnya dikurang 8,225 dibagi akar lagi, akar 447 dikurang 0,345. Hasilnya adalah 446,655. Tutup kurung, buka kurung lagi. Kita cari hasil yang ini. 492 dikurang 0,031. Hasilnya 969. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat di sini. RXY sama dengan ini teman-teman, 368 dikurang 8,225. Hasilnya adalah 359,775 dibagi, kita cari akarnya lagi. Akar dari sini teman-teman, yang tadi tutup kurung, dari sini 446,655 dikali 491,969. Hasilnya adalah 219.740,4137. Selanjutnya RXY sama dengan 359,775 dibagi akar dari yang ini tadi teman-teman, 219 ini, yang ini pokoknya teman-teman. Akarnya adalah 468 di koma 765. Terus ini dibagi teman-teman, dibagi sama dengan RXY sama dengan 0,765. 0,767. Oke, setelah kita dapat RXY sama dengan 0,767, sekarang kita mencari langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari DF-nya. DF sama dengan N dikurang NR. NR ini dari mana? NR ini dari dua mata pelajaran yang kita ambil, yaitu matematika dan fisika. Yaitu N sama dengan 80 dikurang NR sama dengan 2. Karena apa? Karena dua mata pelajaran yang kita ambil, yaitu 2 sama dengan 78. Di tabel kita harus melihat tabel lampiran. Di situ ada nggak 78? Karena tidak ada, yang ada adalah 80. Jadi di sini tetap 80. Oke? Masuk dia di B. B adalah yang 1%. 1% dia kemarin adalah 0,283. Itu sama dengan sains. Ini dari tabel ya, dari tabel lampiran. Terus yang 5% sama dengan 0,217 adalah sosial. Terus kesimpulannya C, kesimpulan sama dengan C-nya di mana? Sosial di mana? Sosial di sini. Itu RXY sama dengan 0,767. Sainsnya di mana? Dia sains kan 1%. 1% berarti 0,283. Yaitu 0,283. Jadi lebih besar mana? Sains sosial apa sains? Lebih besar sains. Lebih besar sosial, sorry. Berarti tandanya adalah besar sosial daripada sains. Jadi HA sama dengan diterima, HO sama dengan ditolak. Oke, selesai. Oke teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari soal yang kita kerjakan yang ini,
0,767 dengan sains yang ada di tabel yaitu 0,283. Artinya apa? Besar lagi hasil dari soal yang kita kerjakan, yaitu besar 0,767. Artinya adalah HA diterima dan HO sama dengan ditolak. Selesai.